Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA yang merupakan program baru dari pemerintah Indonesia. Dan saya tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Bari yang kebetulan meraih prestasi ya ISMA ini. Mungkin sebagai angkatan pertama dari program pemerintah Indonesia. Apa kabar Bari? Puji Tuhan, baik-baik saja, Mas. Oke, Bari. Ini ISMA ini program yang baru ya. Mungkin Bari adalah angkatan pertama dari program ISMA ini dan mungkin kalau soal exchange student ke berbagai macam negara, Bari bukan yang pertama. Itu sudah berlaku tahunan mungkin ya. Tapi ISMA ini menjadi program yang mulai digenjot oleh pemerintah Indonesia sekarang. Dan apa yang berbeda di program ini dan bagaimana kemudian Bari bisa sampai pada titik akhirnya lolos dari sekian mahasiswa di Indonesia untuk akhirnya bisa mendapatkan ya prestasi di ISMA ini. Silakan Bari kalau mau sharing-sharing dan ada materi yang mau dipaparkan. Siap, terima kasih, Mas. Jadi mungkin singkatnya aja dulu. ISMA ini ya program negara ya, Kemendikbud, yang diorganize oleh Kampus Merdeka. Tujuannya juga cukup sederhana. Ya. Saya rasa ini tujuan dari hampir semua juga program-program yang mengirim mahasiswa Indonesia ke luar negeri ya. Ya untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia menyelesaikan satu semester di universitas luar negeri dan mengasah kemampuan dan kapabilitas mereka biar dapat berkompetisi di dunia internasional. Nah, apa yang membuat ISMA berbeda mungkin lebih ke skalanya, Mas Zaki. Jadi yang dikirim, mahasiswa Indonesia yang dikirim untuk program ISMA ini total adalah 1.000 orang. Dari berlaku untuk Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kompetisi kami itu ya satu mahasiswa-mahasiswa Indonesia lah. Dan dari chart terakhir saya lihat kurang lebih mungkin hampir semua provinsi mengirimkan ya universitas ada universitas dari provinsi-provinsi Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku kalau nggak salah yang mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri juga. Dan untuk pilihan-pilihannya juga cukup bervariasi ya yang kita bisa pilih. Total yang kita bisa pilih sekarang itu ada 60. Ini mungkin saya share screen ya. Ini kelihatan? Oke, Bari. Oke. Jadi ya ini total ada, yang kita bisa ikuti sekarang itu ada total 60. Ini saya masih ter-share screen? Oke, maaf ya. Ini total yang kita bisa ikutin adalah 60. Jadi 3 benua ya. Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sebenarnya seperti yang ada di gambar ini ada 74 yang kirimkan proposal ke Dikti. Cuman karena pandemi ya. Jadi sisanya di-defer ke program ISMA tahun depannya lagi. Semoga seperti universitas-universitas Australia dan New Zealand misalnya. Itu postpone until next year. Jadi untuk sekarang masih belum bisa dipilih. Dan ya overall saya rasa nggak akan terlalu menarik ya kalau saya cuman bacakan ulang apa yang udah bisa langsung teman-teman lihat sendiri langsung di website ISMA di situ. Di situ ada buku panduan yang kalian bisa baca untuk mengenai tujuan-tujuannya, proses-proses yang kalian harus lalui untuk bisa ikut ISMA-nya. Dan untuk kali ini mungkin saya berikan aja gambaran ke teman-teman untuk competitiveness ISMA tahun ini itu seperti apa. Jadi ini ada kami ada diberikan untuk sebagai gambaran aja sekompetitif apa sih ISMA tahun ini. Di sini misalnya kita bisa lihat ada, ya ini nggak tahu ya cara pronounce benar atau enggak, Maastricht University misalnya kan, yang paling rendah English proficiency-nya ke sana itu 8 dari total 9 IELTS equivalent, ya kan? Maksimal 8 juga. Yang paling rendah GPA-nya ke sana itu 3,6, yang paling tinggi 3,9. Interview score-nya yang paling rendah 4,3 dan yang paling tinggi 5. Ini perfect score berarti. Jadi ya perfect score gitu, bisa pergi ke Maastricht University. Gitu juga dan Columbia. Dan ini host university with GPA for awardee. Berarti orang-orang ini yang pergi ke Korea University, Lancaster, Michigan State, itu ada yang GPA-nya 4 gitu. Nah, untuk yang kanan ini ada host university with IELTS equivalent 9.0 itu perfect score ya untuk IELTS, dan itu nggak mudah
Jadi ini orang-orang yang pergi dengan ya bisa dibilang kemampuan English yang udah setara dengan sastrawan lah ya, gitu. Jadi kompetisinya ada di sana. Cuman kalau misalnya kalian pikir, waduh mengerikan juga ya, apa saya nggak usah ikut aja gitu. Karena kayaknya saya nggak terlalu bisa. Ini kan ISMA yang bedakan dari program universitas, dari program lain yang kirim mahasiswa ke luar negeri itu adalah skalanya. Jadi yang dikirim itu ada 1.000 orang, teman-teman. Saya kayaknya interview skornya nggak perfect gitu kan. Terus saya GPA-nya nggak 4 juga. IELTS saya juga kayaknya nggak sampai 9. Tapi ya bisa ikut aja. Itu karena chance kalian untuk bisa keterima juga itu lumayan tinggi dibandingkan program yang misalnya cuma kirim 100 orang. Ini 1.000 orang loh yang dikirim gitu. Jadi why not try gitu. Yang untuk kalian bisa masuk, coba-coba aja, masuknya juga itu nggak banyak yang diminta ya. Cuma diminta ya dukungan dari universitas, recommendation letter, terus nilai tes kalian. Itu aja dari segi dokumentasi. Yang lainnya itu yang kalian udah punya aja. Langsung tinggal upload, jawab esai ya, tahu lah ya kalau misalnya ikut program beasiswa pasti ada esai-esai yang kalian harus jawab. Terus udah tunggu administrasi selesai. Kalau misalnya kalian lolos, kalian bakal diundang interview, dan interviewnya ya ya begitu juga lah ya. Apa yang kita udah lalui, hal paling menantang yang kita udah lalui di kuliah, pencapaian terbesar, tamat kuliah, kita rencana mau ngapain. Jadi itu semua kita harus bisa jawab. Terus kalau misalnya kalian bisa memuaskan interviewer kalian selamat, udah jadi awardee ISMA program 2022 misalnya. Bari, boleh tanya nggak? Kalau esai dan interview itu bahasa apa? Indonesia atau Inggris? Ya kelihatannya begitu aja, Mas. Dari kementerian, jadi kami diinterview juga ya jelas dalam bahasa Inggris juga, jawabnya in English, dan pertanyaannya itu agak mirroring sebenarnya, agak mirroring ke esai yang kita udah buat, tapi ada deviasi dikit. Seperti kayak misalnya, jujur udah agak sedikit lupa sih ya apa yang ditanya, apalagi itu dalam tekanan ya. Gitu. Jadi jawabnya kurang lebih berapa? 30 menit atau lebih? Oh enggak selama itu, cepat banget. 10 menit lah mungkin ya? Nah betul, 10-15 menit. Jadi itu beneran lumayan cepat, karena ya saya waktu itu ada lihat pemaparan ya dari International Office Business University ini, yang diundang untuk interview itu 2.000. Jadi yang lolos tahap administrasi, misalnya yang daftar 10.000, tapi yang lolos administrasi yang bisa jawab esainya dengan memuaskan itu yang diundang cuma 2.000. Bukan cuma sih, itu udah banyak banget ya 2.000 ya kan. Jadi ya coba bayangin aja gitu. Saya sebagai orang kementerian harus interview 2.000 orang. Ya kalau misalnya 30 menit itu kan satu hari cuma bisa proses berapa gitu. Nah, Bari sendiri diterima di universitas apa kemarin? Jadi saya puji syukur ada diterima di Vrije Universiteit Amsterdam, itu di Belanda, di Amsterdam. Itu universitas research university yang untuk mata kuliahnya itu memang ditawarkan juga, udah ada ditawarkan spesifik. Jadi misalnya universitas ini punya 50 sebenarnya courses untuk mahasiswa internasional. Cuman ISMA misalnya tawarkan 9, ya yang bisa pilih cuma 9 itu aja. Karena memang ada perjanjiannya kan. Jadi itu juga ya, namanya agak deviasi dikit dalam memilih universitas yang kita mau pergi. Get your priorities straight gitu. Maunya mau main-main di sana atau belajar, ya kan? Kalau misalnya mungkin mindset saya pergi ke sana belajar, meskipun ya jelas lah ya, nggak mungkin ke luar negeri, apalagi untuk pertama kali terus nggak, ya tahu lah ya kan gitu, nggak have fun juga, itu missed opportunity namanya. Cuman tetap aja at the core of it, di tengahnya itu semua harus untuk belajar, biar lebih gampang juga untuk mempertanggungjawabkan, terutama pas ditanyakan pas interview, kayak why you, kenapa Anda gitu. Ada beneran ribuan ya kan, literally ribuan lain mahasiswa luar sana yang bahkan mungkin mereka punya tujuan mulia ya kan, misalnya mau pergi keluar untuk belajar, beneran belajar, sedangkan Anda misalnya cuma mau ya jalan-jalan gitu, Euro trip misalnya. Jadi Bari ini berapa lama kira-kira nanti pada saat kesempatan pergi ke luar negeri itu? Oke, jadi memang resminya itu tulisannya
kalau misalnya kita lihat di website ISMA itu tulisannya September sampai Desember ya. Agustus sampai Desember malah mungkin. Tapi ada beberapa universitas yang memang kurikulumnya itu berakhir Februari. Jadi tergantung sebenarnya Mas. Kalau saya di Frisch Universiteit itu harusnya berakhir di Februari 2022. Cuman karena ada kendala, ada dari kami yang dikirim yang memang mulai semester baru di Indonesianya itu Januari, jadi kami ada dipotong dan selesainya itu di Desember gitu. Jadi ya dari Agustus sampai Desember. Oke, tapi ini pertukaran ini murni hanya mendapatkan course di sana atau ada double degree juga Bari di program ISMA? Nggak ada double degree sih Mas, karena ini kan programnya 1 semester aja ya kan, 1 semester, dan yang diincar itu kalau nggak salah mereka yang semester 5 sampai 7, tapi rata-rata yang dari sejauh ini saya lihat ya, semua itu rata-rata seangkatanan saya sih, saya nggak ada ketemu yang di bawah dan di atas, semester 6 semua rata-rata yang pada ikut, cuman pasti adalah ya semester 5 dan semester 7, cuman ya kalau double degree nggak ada sih dengan resmi double degree, cuman mungkin dari course yang kita bisa ambil bagaikan double degree, kayak misalnya saya ada universitas yang tawarkan robo economics dengan climate change, itu kan coba satu robotik gitu, satu environment gitu kan, terus kita ambil robo economics, climate change, ya udah gitu. Jadi belajar 2 hal itu, cuman ya menyulitkan diri sendiri aja gitu jatuhnya. Oke, jadi ini menarik sekali teman-teman sekalian, bahwa ISMA ini kalau kita lihat dari cuplikan Bari ini sangat kompetitif. Ini baru angkatan pertama, jadi bisa dibayangkan ya, yang mencoba di tahun-tahun berikutnya pasti semakin kompetitif lagi, gitu ya. Jadi kalau tadi lihat skor IELTS dan IPK aja udah di tataran ini ya, dewa semua, sudah di titik nadir semua, IPK 4, IELTS 9 gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang setengah-setengah gitu ya belajarnya, setengah-setengah daftarnya, lebih baik jangan daftar gitu ya. Karena ini luar biasa. Tetapi Bari juga memberikan satu harapan gitu bahwa saya juga nggak sampai di skor yang tadi saya paparkan kok. Artinya orang kayak saya pun juga dapat opportunity gitu kan, untuk dapat dari sekian banyak, ada 1.000 orang yang terpilih, salah satunya saya gitu. Dan Bari dapat di negara yang tentu saja kebetulan dia belajar hukum linear gitu ya, di Belanda, di Amsterdam bahkan, dan punya waktu yang memang relatif ya, ada yang 6 bulan, ada yang lebih, dan seterusnya. Tergantung pada universitas, negara, course yang kemudian diambil. Bari, ini keren sekali informasinya, semoga program ini bisa memacu lah ya, semangat teman-teman berkompetisi untuk bukan sekedar untuk pergi ke luar negeri, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan baru yang mungkin bisa dipulung ya dari negara-negara yang sekarang sudah begitu maju melakukan riset penelitian, dan itu bisa kemudian diintegrasikan dengan pengetahuan yang ada di Indonesia, di dalam negeri. Terima kasih Bari atas sharing-sharing pengalamannya, semoga sukses ya nanti di Belanda, di Amsterdam, dan kembali ke Indonesia dengan pengetahuan-pengetahuan dan jejaring baru. Terima kasih Bari. Terima kasih juga Mas sudah mengundang. Baik teman-teman sekalian, itu diskusi kita tadi dengan Bari terkait dengan program ISMA. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk bagaimana kemudian bisa terlibat mendaftar ke program ISMA selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezaezaki, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.